penyelidikan juga. Nah sekarang kita mau cari tahunya dari ilmu kriminologi dulu aja deh, berdasarkan yang mungkin kita bisa lihat di Detikcom gitu ya, ada video CCTV lah, ada pernyataan dari keluarga lah misalnya, dari teman-teman lah dan dari segala macam. yang kos juga. Betul, penjaga kos juga ya. Oleh karena itu kita bakalan ngobrol juga bersama dengan seorang kriminolog dari UI juga ya. Ada Pak Nurdin Lazuardi atau Mas Nurdin. Selamat sore. Selamat sore Mas Nurdin. Selamat sore Mbak. Pak Nurdin kali ya, Pak dosen nih Pak ya. dosen. Om aja lah Om. Om gak apa ya Om ya? Kakek juga gak apa-apa. Jangan dong. Kan kalau Om telolet Om. Jangan dong, di klakson kaget nanti kita ya. Betul kan ya bahwa sebetulnya ini menjadi bola liar juga di masyarakat. Karena kayaknya kalau ada kasus yang cukup mencurigakan atau ada fakta-fakta yang dianggap ya mencurigakan gitu ya, itu jadi ya mengundang banyak asumsi lah, atau mungkin juga masyarakat jadinya sosokan main detektif-detektifan gitu jadinya. Pak. Menarik ya. Tapi saya boleh nanya dulu sebelumnya. Boleh Om. Kasus kematian seseorang, pembunuhan itu kan tiap hari banyak sekali di Indonesia bahkan. Kenapa ini menjadi menarik? Karena katanya menurut aku pertama mungkin diplomat ya. Diplomat kan punya untuk kasus ini atau secara general? Kasus ini aja ya. Yang kemarin diplomat muda yang mukanya tertutup lakban itu kan. Mungkin pertama dia diplomat Om. Karena diplomat kan mungkin bukan punya power sih, maksudnya dia pejabat ya nggak sih, bantuin dong. Gue kayak lagi di sidang skripsi jadinya nih. Mungkin tuh Om, dan sama meninggalnya ya bisa dibilang tragis dan juga aneh begitu, karena dia ditemukan kan kalau menurut laporan polisi wajah tutup lakban dan juga di lakbannya ada sidik jari korban sendiri gitu kan Om. Jadi kayak mungkin orang bertanya-tanya nih apakah ini pembunuhan atau bunuh diri, dan tadi Iza juga bilang kan orang berasumsi gitu kalau bunuh diri kayaknya nggak begini banget begitu. Gimana Om? Bener nggak? Kalau dari sisi kriminologi itu ada 4 poin penting. Pertama adalah kriminologi mempelajari tentang korban kejahatan. Kriminologi mempelajari tentang pelaku kejahatan. Kriminologi mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Kriminologi yang terakhir adalah kriminologi mempelajari tentang reaksi sosial masyarakat. Nah, ini menjadi ramai karena apa? Karena yang terakhir ini, reaksi sosial masyarakat. Katanya manusia memang diciptakan untuk tertarik dengan bad news gitu, more than good news sendiri, ya sih Pak? Gak juga, tergantung. Ya? Kamu milih berada posisi mana? Reaksinya lebih reaktif ke yang itu kali. Ya. Jadi gini, kalau melihat viralnya, ini kan karena ada 2 kata kunci penting. Satu adalah karena diplomat. Dari sisi profesi korban ya, tapi satu sisi lagi dia ditemukan meninggal dengan kondisi mukanya ada lakban. Tapi itu hanya muncul di pemberitaan mukanya di lakban, terlilit lakban. Dililit ini sudah 2 hal yang berbeda ya. Yang benar mana ini? Terus kemudian dalam konversinya aparat kepolisian menyatakan bahwa hanya ditemukan 1 sidik jari saja di lakban tersebut. Nah, tapi tidak jelas apakah lakban itu melilit atau sebatas menutup mukanya. Kemudian rame lah karena ada hal yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Terus kemudian juga dia seorang diplomat, bukan hal yang biasa juga. Ya kan, dia bukan orang biasanya. Tapi di hari ini mungkin kalau kita cek di data kejahatan, crime index ya, mungkin saja di Jakarta ini sudah ada ditemukan 10 mayat. Entah di mana, entah apakah karena korban pembunuhan atau yang lain, atau kecelakaan, ya kan. Tapi karena dia diplomat, jadi lain cerita ini. Diplomat ceritanya menjadi lebih kuat lagi ketika dia ditemukan meninggal dalam kondisi mukanya terlilit lakban atau ada lakban di situ, ya kan. Nah, apakah ini bisa dikatakan ini suatu bunuh diri atau satu tidak kejahatan, ada pembunuhan di situ? Kalau berdasarkan catatan penelitian, ada satu jurnal forensik kebetulan yang saya kemarin coba riset setelah saya diundang ke sini ya. Ada satu jurnal pada tahun 2009 di Amerika, itu dia memaparkan 2 kasus kematian dengan menggunakan lakban. Ya, saya coba nanti saya gambarkan. Ini dia ini. Jadi ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Yang pertama adalah korban pertama itu dia dilakban
hanya mulut dan hidungnya saja. Yang pertama. Yang kedua, dia di lakbannya melingkar semuanya ini. Sampai wajah tutup gitu. Wajah tutup, semuanya tertutup semua. Mata, hidung, ini tertutup semua. Nah, dari kedua ini, yang pertama yang di mulutnya di lakban, sama mulut sama hidungnya, dia juga tangannya posisi terikat ke belakang, tapi ikatannya bukan ikatan yang kencang ya, ikatan yang mudah lepas. Enggak ikat mati gitu. Bukan ikat mati. Artinya dia masih bisa meloloskan diri. Nah, dari penelitian tersebut di jurnal tersebut bahwa disebutkan bahwa berdasarkan olah TKP dan hasil forensik dari forensik kimia, biologi, terus kemudian juga forensik psikologi si korban yang ditemukan mati ini. Yang pertama itu dia ditemukan kita satu dulu ya, yang di lakban mulut sama hidungnya dan kemudian tangannya terikat, itu ditemukan di kamarnya di bawah, di lantai bawah. Yang menemukan siapa? Ibunya. Iya kan? Nah, ibunya kemudian karena dia orang yang pertama kali menemukan. Nah, dalam proses penyidikan biasanya ini orang yang diminta keterangan terkait peristiwa meninggalnya seseorang, apakah itu karena bunuh diri atau pembunuhan dan sebagainya, yang diminta keterangan pertama kali adalah orang yang melihat, atau orang yang berkomunikasi terakhir, ya kan? Nah, di kasus yang di Amerika ini, yang pertama yang dilakukan mulutnya sama matanya, hidung dan mulut dan tangan terikat, ini yang menemukan ibunya. Dari keterangan ibunya diketahui lah bahwa anaknya ini mengalami ada kelainan mental. Ada kelainan mental dan dia sudah beberapa kali juga melakukan usaha bunuh diri. Tapi berdasarkan keterangan si ibunya ini dan pemeriksaan forensik kedokteran, forensik fisik ya. Terus kemudian jejak psikologisnya dia selama dia berteman dengan siapa, dengan lingkungannya, sudah seperti apa. Penyelidikan itu menyatakan bahwa ini bunuh diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang di lakban muter semuanya. Ini mayatnya ketemu di hotel. Hotel itu dan CCTV-nya seabrek, depan, belakang dan sebagainya, bahkan dari pintu masuk, lobi, lorong, semuanya ada semua di situ. Di situ tangannya tidak terikat. Di situ dilakukan olah TKP. Olah TKP itu tidak berani mengatakan bahwa dia dibunuh, tidak berani mengatakan itu, atau mengatakan dia bunuh diri. Tapi kemudian ditelusuri catatan kesehatan dia, ditemukan juga bahwa dia ternyata ada depresi. Ada permasalahan dengan kehidupan dia. Ditelusuri lagi dari digital forensik, dari transaksi keuangannya, terus dia selama ini kemana aja, ternyata dia terlibat dengan hutang judi. Nah, akhirnya penyidik di situ akhirnya menyatakan bahwa dia bunuh diri. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada pola bunuh diri dengan seperti itu, ternyata sudah ada penelitian yang mengangkat itu pada tahun 2009. Kalau penelitian dilakukan 2009 artinya peristiwa itu terjadi jauh-jauh seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang dilaporkan, yang terlaporkan, yang ada. Kita tidak tahu dark number. Ada berapa kali peristiwa itu yang tidak tercatat, tidak dilaporkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan bunuh diri, bisa saja kalau kita balik ke kasus yang di penemuan diplomat di Menteng ya kalau salah ya. Tetapi pola-pola pembunuhan dengan melilit itu banyak sekali terjadi juga. Terutama terkait dengan narkoba. Kalau kita bicara di Meksiko, banyak sekali itu kayak gitu. Polanya dengan seperti lakban. Iya, ada yang dipotong kepalanya di lakban, lempar ke sana, lakbannya masih utuh di lakban. Ya memang dalam beberapa kali dalam beberapa penelitian terkait yang kepala di lakban itu, biasa kita bicara bukan lakban sih, bahwa kepalanya dibungkus. Dibungkus bisa itu dengan lakban, bisa dengan plastik. Tapi kalau lakban itu memang message yang mau disampaikan sih, kalau memang itu benar pembunuhan, bahwa lu gak usah banyak ngomong dah. Kamu harus tutup mulut. Gitu loh. Biasa seperti itu Om. Gambaran yang terjadi dalam beberapa penelitian terkait kasus pembunuhan di Amerika Latin yang di situ tercatat sebagai wilayah narkoba. Kartel itu. Kartel itu seperti itu. Banyak sekali ditemukan hal seperti itu. Tapi kalau terkait bunuh diri dengan lakban, itu yang saya temukan dari saya coba mengulik-ngulik jurnal baru di Amerika itu penelitiannya. Biasanya sih ya kalau
bunuh diri dengan menutup begitu, dia dengan plastik. Ya. Tutup. Gitu. Tapi tidak dengan lakban. Tapi ternyata dengan lakban ada juga. Oke. Berarti either way kedua kemungkinan itu memang juga ada gitu Kemungkinan itu ada. Kemungkinan duanya itu juga ada. Tetapi saya mencoba melihat dari jurnal yang ditulis ini siapa namanya ya. Amerika tadi. The Rocks and Levers 2009 ya. Ini kasus bunuh diri di Amerika Serikat. Dia lebih menekankan kepada bahwa ketika ditemukan kasus ini olah TKP-nya harus sedetail mungkin. Karena jika tidak dilakukan sedetail mungkin itu bisa jadi meleset. Selain itu juga harus forensik terhadap korban. Forensik tidak hanya fisik, tidak hanya jenazahnya di forensik, tetapi juga psikologi dia, catatan dia selama ini interaksinya seperti apa, pola-pola dia, ya. Kalau bicara siapa sih yang harus ditanya, siapa sih yang harus dikonfrontir ketika ini si A ini meninggal, ya orang terdekatnya. Yang tahu rekam jejaknya orang yang berkomunikasi gitu ya? Dia terakhir siapa, sahabatnya dia siapa. Bisa juga dia komunikasi terakhir kalau kita bicara diplomat, komunikasi secara verbal langsung dia bicara dengan satpam. Ya kan? Oh iya di laporannya ada ya. Tetapi kalau komunikasi secara digital, dia komunikasi dengan istrinya. Iya, yang malam itu kan? Jam 9 telepon itu. Jam 9 kata istri jam 9 udah komunikasi dan terus kemudian selesai tidur ya berangkat ya. Terus kemudian dia berusaha mengontak si istrinya mengontak satpam pada pukul 10. Pada pukul 10 untuk minta tolong ke satpamnya, tapi satpamnya ternyata HP-nya udah ganti. Baru pukul 00 berapa itu dia berhasil komunikasi. Tapi yang menarik pukul 10 dia berusaha mengontak satpam, tapi di satu sisi jam 23 ini si korban ini masih keluar. Makan di ruang makan, tempat makan itu di kos itu, dan dia masih buang sampah. Apakah dia handphonenya sudah mati atau dia tidak mau mengangkat telepon? Sehingga ada. Nah ini kan harus ditelusuri lagi secara digital. Dan itu kan belum terpublish kan? Iya. Harus ditelusuri benar gak handphonenya mati atau dia nggak mau angkat telepon sehingga si istrinya kontak. Ada apa ini? Jadi wajar ketika yang pertama kali diperiksa polisi adalah satpam dan kemudian istrinya. Tapi harusnya melebar kemana lagi, dia terakhir sebelum ketemu satpam dia ketemu siapa lagi. Berarti jendelanya tuh dari jam 23 ke atas gitu ya, sampai akhirnya tubuhnya ditemukan sudah meninggal dunia ya? Ya, nah kan belum juga terpublish juga dipublikasi juga oleh penyidik, oleh forensik. Kepastian dia meninggal jam berapa? Iya betul. Ya kan? Kan belum. Apakah dia meninggal setelah dia masuk kamar dia langsung meninggal, ataukah dia meninggalnya pagi? Kita belum tahu. Forensik HP-nya juga belum ketahuan. HP-nya terakhir kali locknya dia menerima telepon, dia mengakses HP dia, belum dia atau mungkin dia membuka laptop dan sebagainya. Banyak yang belum terpublis. Jadi artinya kalau selama ini banyak asumsi, ya karena yang muncul baru sedikit. Fakta-fakta yang muncul baru sedikit. Kalau fakta yang muncul udah banyak, lain cerita itu. Iya. Orang bisa berasumsi macam-macam. Ya. Betul. Tapi memang berarti cukup kompleks juga ya, kepolisian ini melibatkan banyak pihak juga untuk akhirnya memberikan laporan secara forensik let's say gitu ya. Karena memang juga yang terlibat berarti untuk kita menantikan ini kan kita menantikan beritanya nih. Jadi sepengetahuan saya ya, ketika terjadi suatu peristiwa ditemukan mayat, apakah itu mayat korban apa-apa, yang pertama kali datang ke situ kalau dari pihak kepolisian itu pasti Pusiden, pusat identifikasi. Ya, dia melakukan identifikasi area itu, ya kan. Nah, biasanya nanti akan muncul nih Inavis, ya kan, muncul lapor, dan lagi untuk lebih dalam lagi, Inavis untuk memastikan ini siapa sih nih, gitu. Nah, kalau lapor dia untuk memastikan di situ ada apa aja, apa yang dicari lagi, mungkin bisa olah TKP itu bisa 2-3 kali, jarang sekali olah TKP itu sekali untuk memastikan lagi apa yang kurang gitu. Iya. Dan termasuk juga kalau kosan sih harusnya cukup steril kali ya, ya. Ya.
tergantung juga sih, biasanya sterilisasi itu terjadi pada peristiwa-peristiwa besar ya. Besar seperti kayak bom gitu. Kecelakaan dengan korban besar aja nggak steril juga itu. Iya. Kasihan teman kosannya tuh sebenarnya yang cukup stres ya. Mesti kepikiran juga. Karena saksi jadinya juga atau diminta keterangan. Tapi dia seharusnya pada posisi nyaman sih, karena apa? Semua yang dia lakukan itu termonitor. Dan dia ketika dia membongkar itu semua kan video semua, divideokan semua kan. Kelihatan kan? Bongkar sampingnya ada video. Jadi apa yang dia lakukan terdokumentasi, tapi kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu jejak dia nih selama 24 jam, 36 jam sebelum itu, 48 jam sebelum itu. Apa yang dia lakukan kita nggak tahu. Nah bahkan yang videoin itu juga akhirnya masyarakat bertanya juga, Om, loh kok ini bukanya di videoin sih, buka pintu sampai di videoin, berarti kayaknya udah tahu sesuatu, udah tahu apa. Maksudnya ini asumsi orang-orang aja gitu, Om ya, karena memang ya tadi seperti Om bilang kan. Pola-polanya seperti itu bukan masalah di videoin atau gimana ya, tetapi ketika dia melakukan sesuatu atas perintah orang lain, dia juga merasa bertanggung jawab untuk jangan sampai ada apa-apa ini. Gitu loh. Ada buktinya berarti. Iya gitu loh. Meskipun di situ ada CCTV, tapi kalau video rekaman itu kan natural sound-nya kan ada semua. Suara dia mencongkel, dia ngomong apa aja, atau bahkan pada saat mencongkel itu dia komunikasi sama istrinya. Masih online juga, kita nggak tahu. Oh iya. Gitu loh. Ada potensi untuk silent crime gitu ya. Apa sih silent crime itu? Maksudnya kayak gimana tuh ya, kejahatan yang berusaha untuk ya, kalau kejahatan udah pasti ditutup-tutupi sih, tapi mungkin sama orang terdekat orang dalam gitu. itu. Ini kita kebanyakan baca detektif Conan sih, Om, sebenarnya. Iya benar ya. Kita lagi nunggu Kogoro-Mori sebenarnya di sini karena datang. How to get away with murder in real life. Ada nggak potensi ke sana, Om? Maksudnya ya entah mungkin orang terdekat begitu atau betul. Bagaimana, Om? Jadi saya mau menegaskan lagi sekali lagi ya, bahwa kriminolog itu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa pelaku atau menyimpulkan suatu kejahatan, menyimpulkan kasus hukum ya. Nah, tapi dalam konteks kematian yang tidak wajar, ya, Anda melihat nggak? Anda melihat kasus kematian diplomat itu wajar apa nggak sih? Enggak. Nggak wajar. Saya coba baca ya. Bahwa kemungkinan apa yang disebut dengan silent crime bisa saja terjadi. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Probability ya. Nah, cuman untuk menentukan itu harus benar-benar ditemukan bukti-bukti yang kuat. Bukti-bukti yang kuat, anggaplah kita bicara sekarang yang sudah ditemukan apa aja sih situ. Ada mayat, ada lakban. Apakah hasil forensik atau otopsi terhadap jenazah itu sudah ketahuan nih, jenazah dia meninggal karena dia kehabisan napas, atau dia meninggal sebelum itu. Jadi sebelum dilakban dia udah kondisi meninggal, itu bisa ketahuan, ya kan? Ya dari otopsi itu, ya kan? Namun pertanyaan otopsi sudah dilakukan belum? Karena otopsi kan harus ada izin dari keluarga. Ya kan, dia sudah dimakamkan, yang sehingga kemarin saya melihat ada kata kunci ekshumasi. Ada kemudian penyidik akan melakukan penggalian dan otopsi ulang terhadap itu. Nah, itu kita baru bicara mayat aja. Dari mayat itu kita akan tahu dia meninggal jam berapa, dia meninggal karena apa. Baru pada tahap itu. Dan di kasus ini kita menemukan lakban. Lakban, kalau bicara lakban itu kan bentuknya bulat nih. Kita kalau mau buka lakban pasti begini. Sidik jari paling mudah tertinggal di mana? Pasti yang ada lemnya dong bagian dalam. Oh iya. Ya kan? Memang bagian luar bisa, tapi dihapus juga gampang. Tapi kalau yang di dalam ada lemnya susah sekali itu. Yang lengket itu. Ya, itu paling gampang ketemu sidik. Nah, sidik jari yang paling mungkin ada di situ, tetapi itu hanya sisi luarnya aja ya. Bukan sisi dalam-dalamnya itu. Ya kan? Kalau sisi luarnya, saya sudah yakin bahwa di situ kemungkinan ada sidik jari yang jual. Betul. Ya kan? Ada sidik jari si pemilik itu. Betul. Nah, pemiliknya siapa? Kita nggak tahu apakah pemiliknya korban atau pemilik orang lain. Ya kan? Belinya di mana? Itulah makanya perlu juga selain otopsi terhadap jenazah, perlu juga dilakukan forensik terhadap barang-barang yang ditemukan di situ. Forensiknya tidak hanya sebatas peralatan yang ada di situ, barang-barang yang ditemukan, tapi juga digital. Digital terhadap alat-alat komunikasi yang ada di situ. Terus kemudian juga CCTV.
CCTV apakah yang dilihat hanya dari CCTV yang di situ juga? Nanti dulu. CCTV kalau mau ungkap sebuah permasalahan tarik tuh sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan kalau perlu. Di mana aja CCTV? CCTV dekat rumah dia, dekat kos-kosan dia, di depannya, dari kantornya. Gitu. Terus dia mungkin di HP dia ada berapa aplikasi nih? Ada aplikasi apa? Ada aplikasi Gojek. Lu kemana aja? Dari jalur ini dia kantor, dia yang lewat jalur ini coba. Ada nggak ada yang ngikutin dari belakang? Tarik CCTV-nya. Detail itu berarti Om. Ya haruslah. Iya sih. Kalau nggak kita nggak akan menemukan kebenarannya. Iya. Dan kelihatan polanya gitu Om. Maksudnya tadi Om bilang gitu loh. Paling nggak ada dugaan-dugaan, kalau dia mau dibunuh, pola pembunuhan. Kalau dikatakan rapi seperti itu proses perencanaannya panjang. Gak bisa langsung ketemu, gue bunuh lu. Jadi ada proses pembuntutan, ada proses profiling. Tapi sebelum ke arah sana, kita pastikan dulu dia meninggal karena apa. Iya. Itu. Sebabnya dulu itu. Iya, kalau dia meninggalnya karena lakban itu, orang kalau dalam kondisi sadar dilakban orang lain tuh ngelawan gak sih? Iya. Nah dia ditemukan di kasur, posisi kasurnya gimana? Berantakan apa enggak? Selimutnya posisi selimut dia pakai atau dipakaikan orang. Kan itu ada analisisnya pasti. Nah itu rekamannya ada di HP-nya si yang orang ngerekam itu. Yang membuka itu ada 2 orang kan. Satu ngerekam itu. Ada semua di situ. Itu real itu. Itu harus dipelajari benar. Wow. Banyak lah yang itu. Belum lagi kalau kita harus ngecek di lakban itu ditemukan apa sih? Apakah ada air liur? Apakah ada rambut? Ada rambut atau serpihan kulit. Kulit mati. Ya kayak gitu. Itu kan bisa dianalisis juga. Tapi Om tadi sedikit Om Om Nurdin kan ngomongin soal pembunuhan juga. Aku sempat baca ada quote, tidak ada pembunuhan yang sempurna Om ya. Betul nggak sih Om? Tidak ada pembunuhan yang sempurna. Maksudnya tim forensik pasti bisa menemukan pelakunya tuh pasti ketahuan gitu. Ya? Kalau tidak ada pembunuhan yang sempurna, saya apa sih. Apa sih gue lupa lagi. Pokoknya tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya, maksudnya gitu Om. Tetapi ada banyak juga kejahatan yang tidak terungkap. Ada juga pembunuhan, banyak juga pembunuhan yang tidak terungkap. Anda lebih percaya yang mana? Oh gitu Om. Soalnya katanya iya. Iya, maksudnya pembunuhan yang sempurna ada. Ada juga Om. Adalah pembunuhan yang sempurna. Banyak terencana sekali gitu. Ya. Berarti sebetulnya ketika kita melihat atau membaca pemberitaan di media juga sebetulnya akhirnya jadi PR yang banyak banget juga nih untuk tim forensik dan juga polisian gitu ya untuk mencari tahu, mengungkap gitu apa yang sebetulnya terjadi juga gitu. Batasannya sampai mana Mas saat menjadi kriminolog tuh? Kalau kriminolog tadi saya katakan bahwa ada 4 poin penting nih. Ya. Korban, pelaku, kejahatan, sama reaksi sosial masyarakat. Kebetulan saya pada posisi di 4 nih. Iya. Saya melihat dari sisi reaksi sosial masyarakat. Dengan background saya dulu pernah menjadi jurnalis, dan kemudian saya banting setir menjadi pengajar di kriminologi. Nah, batasan di sini dalam hal ini, kriminolog hanya bisa membaca reaksi sosial. Ya, jadi reaksi sosial dari sisi saya hanya bisa melihat dari reaksi sosialnya seperti apa sih. Oh ternyata ada respon seperti ini, respon seperti ini. Saya justru dari kasus ini, saya melihat kok ada respon seperti ini ya. Seolah-olah ada yang mau menggiring, ini ke sini nih. Ini ke sini nih. Saya justru melihatnya di situ. Saya sudah tertarik, ini nih justru sebenarnya ini kejahatan tersembunyi nih. Menggiring isu ke sana kemari untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya ada gitu loh. Nah ini kan kalau saya bilang, mungkin ya kemarin agak ramai juga ketika ada wartawan ditangkap oleh jaksa. Karena obstruction of justice. Upaya untuk mengganggu proses penegakan hukum, proses penyidikan. Nah, saya sebagai kriminolog yang fokus pada reaksi sosial masyarakat, saya melihat jangan-jangan ini kalau melebar kemana-mana terus mengganggu upaya penyidikan, bisa jadi orang ini ditangkap juga ini. Nah, yang saya khawatirkan justru situ, tapi saya tidak pergi ke situ, justru melihat bahwa ada informasi yang sangat terbatas dan kemudian diasumsikan dengan berbagai wacana. Itu yang justru saya khawatirkan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena terlalu terbukanya informasi penyidikan, proses penyidikan. Karena proses penyelidikan itu sebenarnya nggak bisa terlalu terbuka juga. Ya, karena harus terbukanya itu di peradilan. Iya Pak, iya. Ya, di peradilan terbuka sih, di situ ada jaksa,
Di situ mungkin ada ada pengacara, ada pelakunya dan sebagainya. Itu bisa terbuka semua. Tapi kalau terlalu terbuka sekali kadang-kadang justru malah ini yang di era new media ya, semuanya serba terbuka, orang bisa beropini dan sebagainya. Orang jadi kepo. semua orang jadi detektif. Apalagi ya polisi juga manusia, jaksa juga manusia, hakim juga manusia. Dia gampang sekali dipengaruhi dengan dinamika isu di luar. Sehingga itu mempengaruhi dalam proses penyelidikan. Karena sepanjang sepengetahuan saya terkait kasus meninggalnya diplomat ini, fakta yang muncul belum lebih dari 10%. Oh. Belum banyak berarti ya. Masih banyak yang belum keluar. Ada tahu posisi ketika ditemukan seperti apa sih? Iya nggak tahu. Selimut yang dipakai seperti apa sih? Kondisi kamar kayak gimana kita juga nggak tahu kan. Kondisi kamar seperti apa? Mungkin kelihatan lah kasur di depan pintu. Iya. Ya kan, kelihatan dia jenazahnya di situ. Nah terus posisi lakbannya seperti apa sih? Apakah lakbannya muter? Iya. Muter dan posisi muternya itu sampai seberapa sih? Gitu loh. Muter secara memang rapi dan sebagainya atau apa? Atau berantakan dan sebagainya. Terus sisa lakbannya ada di mana? Dia motong lakbannya pakai apa? Iya. Masih banyak sekali. Iya sih betul. Jadi belum sampai, kalau saya lihat belum sampai 10%, tapi analisanya sudah jauh sekali. Iya. Bahkan terlilit sama dililit tuh beda sih. Beda lah. Beda terlilit dengan dililit tuh beda sih. Iya benar. Terus posisi tangannya seperti apa? Posisi ditemukan badannya masih hangat atau udah dingin, kita nggak tahu. Ya, dari sinilah kita tahu seberapa besar pengaruh detektif Conan terhadap kita semua. Jadi pengen jadi kemana-mana kita mikirnya. Ya mungkin karena anak-anak sekarang karena keterbukaan informasi terus gampang mengakses informasi, orang gampang nonton CSI, ya kan, detektif Conan dan sebagainya. Ya wajar sih, bagus sebagai upaya untuk membuat terang sebuah permasalahan itu bagus. Tapi kalau kemudian itu dilakukan dalam upaya untuk membuat asumsi yang sehingga mempengaruhi menggiring opini juga. Opini publik, menurut saya ya nggak fair juga gitu loh. Itu nggak bagus juga. Gitu. Oke, berarti kita sebetulnya tinggal menantikan aja gitu ya hasil laporan. Ya, pokoknya semakin fakta-fakta ini terbuka, semakin enak analisisnya. Tapi kalau faktanya masih minim gitu, saya mengatakan dia dibunuh, saya mau menganalisis, memperkirakan dia dibunuh atau dia bunuh diri, kita juga nggak berani membuat sebuah perkiraan. Perkiraan loh, membuat perkiraan pun belum berani. Gitu loh. Baru 10% ternyata kita kira kita udah belum sampai 10%, bahkan kita kira udah kayak ini udah ketahuan nih ini gitu. Karena forensik psikologinya belum keluar, forensik jenazah juga belum keluar, belum ada yang keluar. Baru dia ditemukan. Dengan kondisi seperti ini. Terus latar belakang profil si korban, dia begini. Tapi itu kan yang terlihat. Nah, yang tidak terlihat. Apalagi anak-anak sekarang tuh, orang-orang sekarang itu banyak yang punya alter account. Oh iya lagi. Ya kan? Apa yang aslinya muncul, itu bicara soal panggung. Soal panggung. Di depan dia munculnya seperti ini, di belakang aslinya seperti apa. Hanya orang terdekatnya yang tahu. Betul. Wah, menarik sekali, Mbak. Ya. Wah, kayak kuliah kita sebenarnya. Iya betul loh ya. Lumayan 2 SKS. Jadi, kayaknya belum. Masih panjang sih sebenarnya juga ya. Betul. Menarik banget. Ya memang juga sebetulnya ada tugas kita juga sebagai netizen juga untuk enggak terlalu buru-buru atau menggebu-gebu dalam menyimpulkan atau mungkin juga membuat opini pribadi, karena tentunya juga ya perlu profesional juga, bahkan sebetulnya seorang kriminolog aja nggak bekerja sendiri, yang forensik aja ada banyak jenisnya gitu ya, yang kemudian ya masih banyak lah yang sebetulnya juga akan melakukan tugasnya, jadi kita cukup menyikapi kita cukup menantikan aja. Ya, tinggal baca Detik News aja ntar update di running beritanya begitu gitu. Pak Nurdin, terima kasih banyak hari ini sudah mampir ke Detik Sore, mampir ke Detikcom di sore ya. Bagaimanapun juga sekali lagi Detikers bahwa memang belum ada pernyataan resmi gitu ya yang dirilis juga dari kepolisian juga, jadi tentunya ada baiknya kita menyikapinya juga dengan bijak juga gitu ya, jangan terlalu menggebu-gebu atau gimana. Jangan pengen jadi viral itu aja sih. Makanya bikin thread panjang, wah seolah-olah ini. Ada satu yang menarik nih. Apa tuh? Dia terakhir keluar dari kamar buang sampah kan.
sampah yang dia buang itu jadi barang bukti apa enggak? Oh iya. Iya juga. Yang dia buang apa sih? Betul. Iya Karena lagi. kira-kira itu perlu jadi barang bukti enggak? Perlu sih harusnya Om. diteliti lebih. Jadi seru ya. Baiklah kalau gitu. Tapi tentunya juga tidak mengurangi rasa turut berbelasungkawa juga kepada korban yang ditinggalkan dan juga keluarga yang ditinggalkan juga ya. Mudah-mudahan juga hal ini juga tidak hanya sama diplomat tapi juga seluruh profesi nggak terjadi lagi. Amin. Ya. Dan kirim doa juga untuk korban juga ya. Kalau gitu itu